先今晚归海市。后期，你们既要对付羽化门第道妖人，居然来管我们的事，此行事自然是事出有因，乃是天地间正道所归。干什么追着这两个小弟子不放？待我问过他的意愿之后，可以生长出5金矿石，出树木，土可以蕴含水，土为居中央，土也，土保守万物。突破神通3重元刚境，阴阳万寿丹功效果然非同一般。那个龙女也成就神通2重阵。有人说话颠三倒四。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Immortality episode ke-13. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Fang Han kemarin bersama dengan Long Xuan menyelamatkan Xiaoling dari kepungan para pasukan kota karena Xiaoling sebelumnya yang telah membuat keributan di kota mereka, yang di sini Xiaoling mendapatkan hukuman dari mereka berupa hukuman mati. Untungnya di saat itu adanya Tianqing yang menghentikan keributan tersebut dengan juga ketua Pavilion Wanggui yang berani memberikan jaminan untuk semua tanggung jawab atas tindakan dari Fang Han dan juga teman-temannya merupakan tanggung jawabnya. Jika Fang Han bersama anggotanya membuat keributan lagi, maka ia tidak akan segan-segan untuk menghabisi Fang Han dan juga kelompoknya. Hal ini pun membuat Fang Han bersama lainnya terbebas dari hukuman kota. Namun kondisi dari Xiaoling sekarang bisa dibilang berada di kondisi yang sangat parah karena jiwanya mengalami luka akibat serangan sebelumnya. Dan juga kemarin Fang Han telah mendengar sedikit cerita masa lalu dari kehidupan Long Xuan yang mendapatkan serangan dari para makhluk abadi yang membuat dirinya bersama dengan seluruh anggota klan Long dijadikan budak, bahkan dijual belikan di tempat kota mereka sekarang. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Fang Han bersama dengan Long Xuan yang sekarang mereka berada di luar kediaman dari Pavilion Wanggui. Yang di sini Fang Han dan juga Long Xuan berniat untuk mengambil kapal mereka karena kapal sebelumnya mereka belum diambil, tetap ditinggalkan di dermaga. Mereka khawatir jika mereka meninggalkan kapal itu begitu lama malah akan membuat anggota dari sekte Tain yang mengincar mereka menemukan keberadaan mereka. Di tengah perjalanan mereka menuju kapal mereka, di sana mereka melihat adanya seseorang yang menjual manisan gula. Long Xuan memberitahu kalau sebelumnya Xiaoling telah membeli manisan gula tersebut, yang kemungkinan manisan gula ini memiliki hubungan dengan penderitaan yang dialami oleh Xiaoling sekarang. 方小林因为糖葫芦才受责的。哎，得嘞！哎呦，你可真是傻逼大葫芦！ Fang Han pun memutuskan untuk membeli 1 buah dari manisan gula tersebut, yang membuat orang jualan itu sangat senang dan berterima kasih sekali kepada Fang Han karena ia juga sebentar lagi akan tutup tetapi Fang Han membelinya. Kemudian pun Fang Han bersama dengan Long Xuan melanjutkan perjalanan mereka untuk menuju ke tempat kapal mereka mengambil kapal mereka. Tetapi setelah mereka sampai di tempat kapal mereka, ternyata para anggota dari sekte Tain, yaitu adanya Yao Din bersama dengan 2 temannya, ternyata telah sampai di kapal mereka, yang di sini mereka bertiga sedang mencari keberadaan Fang Han dan juga Long Xuan. Fang Han bersama Long Xuan tak menyangka bahwasanya mereka akan terlambat untuk menyembunyikan kapal mereka. Fang Han pun mengajak kepada Long Xuan untuk segera mencari tempat persembunyian, tetapi sayangnya mereka bertiga telah melihat keberadaan Fang Han dan juga Long Xuan. Mereka bertiga pun dengan segera mengejar Fang Han dan juga Long Xuan. 先今晚归海市。 Mereka bertiga pun dengan cepat mencoba untuk menyusul Fang Han dan juga Long Xuan, sedangkan Fang Han dan juga Long Xuan telah memiliki tempat persembunyian dengan bersembunyi di balik gapura. Tetapi di saat ketiga orang dari sekte Tain tersebut mengejar Fang Han dan juga Long Xuan, tiba-tiba saja mereka malah dihadang oleh Taijing. Mereka bertiga sangat kaget kenapa Taijing yang merupakan seorang komandan demon berada di tempat seperti ini. Tidak hanya mereka saja yang kaget, Fang Han bersama dengan Long Xuan juga kaget kenapa Taijing
Ching berada di tempat ini, apakah Tai Ching berniat untuk membantu Fang Han? Fang Han juga tidak mengetahui alasannya kenapa, tetapi lebih baik mereka sekarang mengawasi kejadian ini. Di sana mereka melihat Tai Ching berbicara dengan anggota Sekte Tain, mengatakan bahwasannya kota Wanggui ini bukanlah hak milik dari Sekte Tain. 我没工夫与你闲扯，快点让开！海市都要一视同仁，是贩夫走卒、金皮彩挂。万归海市自设立以来， Sekte Tain tidak berhak untuk melakukan tindakan apapun sewenang mereka. Untuk Sekte Tain dan juga Sekte Yuhua seperti Fang Han sebelumnya akan diperlakukan sama seperti anggota Sekte Abadi lainnya. Lalu Tai Ching pun bertanya kepada mereka apa hal yang membuat mereka mengejar Fang Han dan juga Long Xuan, tetapi mereka bertiga tidak mau menjawab pertanyaan tersebut. Hal ini pun membuat Tai Ching menjadi sangat heran kenapa anggota Sekte Tain ini sangat keras kepala dan bisa-bisanya berpikir bahwasanya dunia ini berada di bawah kendali dari Sekte Tain. Tetapi Tai Ching tidak terlalu mencegah pergerakan mereka bertiga karena Tai Ching sendiri memiliki hubungan dengan seseorang dari Sekte Tain juga. Jadinya Tai Ching pun membebaskan mereka bertiga dengan ia pergi dari sana. 乃是天地间正道所归。干什么追着这两个小弟子不放？日后再见，可别怪我辣。 Tetapi sekarang para anggota Sekte Tain ini sudah terlambat jika ingin mengejar Fang Han dan juga Long Xuan, karena Fang Han dan juga Long Xuan telah pergi jauh dari mereka bertiga. Singkat cerita, Fang Han pun telah sampai di kediamannya kembali, yang sekarang terlihat Xiaoling telah tersadarkan diri. Xiaoling juga memberitahu kepada Fang Han bahwasanya kondisinya sekarang telah kembali pulih dan siap untuk melanjutkan perjalanan mereka kembali. Fang Han memberitahu kalau mereka sulit untuk bisa pergi dari tempat ini karena sekarang para anggota Sekte Tain yaitu Yodian sebelumnya telah menemukan keberadaan mereka, membuat mereka akan sulit untuk bisa keluar dari tempat ini tanpa ketahuan oleh para anggota Sekte Tain. Mendengar hal itu membuat Xiaoling menjadi cukup kaget karena tak menyangka para anggota Sekte Tain akan cepat sekali datang ke tempat mereka. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja pelayan dari Pavilion Wanggui datang ke tempat mereka dan Fang Han pun bertemu dengan pelayan tersebut. 是海山。 你以为我说就好？ 主让我来给方姑娘带个话。 Pelayan itu memberitahu kepada Fang Han bahwasanya kedatangannya ke sini adalah untuk bertemu dengan Xiaoling untuk menyampaikan titipan pesan dari ketua Pavilion Wanggui kepada Xiaoling. Fang Han menjawab kalau Xiaoling sekarang berada di kondisi terluka dan membutuhkan waktu untuk beristirahat. Ia pun meminta kepada pelayan itu untuk memberikan pesan itu kepada dirinya yang nantinya ia akan menyampaikannya kepada Xiaoling. Tetapi pelayan itu tidak mau dan ia tetap bersikeras ingin bertemu dengan Xiaoling. Fang Han sadar kalau pelayan ini tidak akan pergi sebelum ia bertemu dengan Xiaoling. Jadinya Fang Han pun membiarkan pelayan ini untuk bertemu dengan Xiaoling. Setelah pelayan itu bertemu dengan Xiaoling, pelayan itu tiba-tiba saja merubah nada bicaranya seolah-olah seperti Master Pavilion Wanggui. 是的二位令使不治其前日之言，让可独来我玄龟。 Dengan pelayan itu memberikan titipan pesan dari Pavilion Wanggui sebelumnya yang mengatakan bahwasannya Master Pavilion Wanggui ingin bertemu dengan Xiaoling dan berbicara kepada Xiaoling, serta meminta kepada Xiaoling untuk tidak pergi meninggalkan Pavilion Wanggui ini karena sekarang para Master Kota sedang mengawasi Xiaoling karena tindakan Xiaoling sebelumnya. Jadi agar tidak membuat para Master Kota tidak curiga kepada Xiaoling, maka di sini Xiaoling diminta untuk tidak pergi di tempat ini beberapa waktu ke depan. Lalu setelah menyampaikan pesan tersebut, pelayan itu pun pergi dari sana. Mendengar hal ini membuat mereka pun jadi kebingungan. Mereka harus memutuskan bagaimana rencana mereka selanjutnya. Apakah pergi dari Pavilion Wanggui atau mengikuti perkataan dari Master Pavilion Wanggui. Dan sebelum mengambil keputusan ini, Long Xuan dan juga Fang Han pun memutuskan untuk berlatih terlebih dahulu meningkatkan kekuatan mereka. Yang di sana juga Fang Han memberikan permen gula sebelumnya yang ia beli kepada Xiaoling agar membuat Xiaoling lebih merasa tenang. 这东西，就买了一根回来。 Berpindah di tempat lain, kita diperlihatkan dengan Hua Tiandu yang pergi ke Sekte Tain dengan sekarang ia bertemu dengan penetua Sekte Tain. Hua Tiandu memperkenalkan dirinya kalau ia berasal dari Sekte Yuhua dan ia berniat untuk berbicara dengan penetua Sekte Tain. Penetua Sekte Tain pun muncul berbicara kepada Hua Tiandu dan bertanya apa alasan Hua Tiandu datang ke tempat mereka. Hua Tiandu pun menjawab kalau kedatangannya adalah untuk mengajak kepada Sekte Tain bekerja sama dengan
Sekte Yuhua. Penetua dari Sekte Tain pun menjawab jika mereka ingin melakukan kerjasama, maka dirinya harus memiliki sedikit kendali atas pemerintahan dari Sekte Tain. Hua Tiandu menjawab mungkin dirinya masih belum bisa memenuhi persyaratan tersebut, tetapi di sini Hua Tiandu memberikan buku teknik tertinggi yang sebelumnya ia dapatkan dari seorang master pulau fantasi, yang di sini pun membuat penetua Sekte Tain itu merasa sangat kaget dengan teknik buku pemberian Hua Tiandu. Setelah itu pun Hua Tiandu meminta izin kepada penetua Sekte Tain tersebut untuk mempertemukan dirinya dengan perempuan bernama Yanshu, karena di sini Hua Tiandu menyukai perempuan tersebut. Tetapi Master Tain menjawab bahwasanya Yanshu merupakan orang yang sangat sulit sekali untuk bisa diajak berbicara. Kemungkinan dirinya sulit untuk bisa memenuhi permintaan dari Hua Tiandu. Setidaknya harus Yanshu sendiri yang ingin bertemu dengan Hua Tiandu. Hua Tiandu tidak mempermasalahkannya. Setelah itu pun Hua Tiandu meminta juga bantuan kepada Sekte Tain untuk membantu Laut Cina Selatan karena Laut Cina Selatan berada di kondisi yang kacau. Yang hal ini merupakan permintaan bantuan dari pemilik pulau fantasi sebelumnya. Penetua Sekte Tain akan memikirkan hal ini juga, yang nantinya ia akan meminta bantuan kepada Yanshu. Apakah Yanshu bersedia untuk membantu Laut Cina Selatan ataupun tidak? Jika bersedia, maka mereka nanti akan membantu kondisi di Laut Cina Selatan. Setelah itu pun Hua Tiandu menyelesaikan pembicaraannya dengan ia pamit pergi dari sana karena ia masih memiliki urusan di Sekte Yuhua. Penetua Sekte Tain mengerti hal itu, lalu mereka berdua pun berpisah, berpindah ke tempatnya Fang Han sekarang. Fang Han sekarang masih melakukan pelatihannya dengan dia sekarang menstabilkan kekuatan bumi dan juga langit untuk memperkuat tubuh emas Yamannya Fang Han dan juga memperkuat tubuh Kaisar Kayunya. 可以生长出五金矿石，出树木，土可以含水，土位居中央，土也，土保守万物。 Singkat cerita, proses pelatihan Fang Han pun membuahkan hasil yang positif karena Fang Han sekarang bisa menstabilkan dua kekuatan tubuhnya, yaitu tubuh Yama dan juga Kaisar Kayu. Membuat dua kekuatan itu akan saling melengkapi kekuatannya Fang Han. Serta jika Fang Han bisa berlatih lebih giat lagi, kemungkinan Fang Han sebentar lagi akan bisa menerobos ke tingkatan ketiga dari alam magis. Tidak lama kemudian, mereka tiba-tiba saja merasakan ledakan kekuatan dari tempat pelatihannya Long Xuan. Ternyata Long Xuan sekarang juga telah melakukan peningkatan kekuatan tubuh yang cukup bisa dibilang berhasil, membuat Long Xuan mendapatkan peningkatan kekuatan juga. 那个龙女也成就神空二重真理。 Fang Han yang melihat ini jadi semakin bersemangat untuk melanjutkan pelatihannya, yang setelah itu pun Fang Han kembali berlanjut. Sedangkan Xiaoling yang berada di kamarnya masih memikirkan mengenai perkataan dari ketua Pavilion Wanggui yang ingin bertemu dengannya. Setelah berpikir cukup lama, Xiaoling pun mengambil permen gulanya, yang setelah itu Xiaoling tak disangka-sangka pergi sendirian ke tempat dari ketua Pavilion Wanggui. Tetapi setelah Xiaoling sampai di depan kediaman dari ketua Pavilion Wanggui, cerita dari serial Donghua Martial Immortal episode ke-13 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!